Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-59. Utusan dari Semarang diterima Pangeran Adipati Sukowati. Sudah beberapa hari utusan dari Semarang tinggal di Jogja. Namun Pangeran Adipati Sukowati belum berkenan menerima mereka. Sebabnya adalah karena Pangeran sedang memanggil Dedengkot Sukowati Adipati Puger. Setelah ditunggu beberapa hari, baru Adipati Puger sampai di Prambanan. Pasukan yang mengiringi ada 1.000 prajurit berkuda. Sang Adipati pada malam hari mengirim utusan ke Mataram, yang dituju Pondokan Ronggo Wirosantiko. Adipati Puger meminta kiriman pasukan berkuda sejumlah 1.000 dan minta dilarikan pada malam ini juga. Bersiap Ronggo dan Suryonagoro dan para bupati untuk urunan prajurit berkuda dengan menyandang senjata dan berbendera warna-warni. Berangkat malam itu juga untuk menyambut di Prambanan. Sampai di Prambanan bertemu dengan Adipati Puger. Paginya segera berangkat bersamaan. Jadi kini ada 2.000 prajurit berkuda dengan masing-masing sisi mengibarkan 20 bendera. Prajurit darat ada 2.000. Jumlah prajurit totalnya ada 4.000. Dengan membawa tambur 16. Karena watak Adipati Puger sangat umuk, sengaja membuat utusan Semarang takjub hatinya. Yang menyambut Tumenggung Jayawinoto, Wiranata, Suromangunjaya, dan Surodigdaya. Kudonowarso berkata kepada tamunya, "Adik Paduka telah datang. Pasukan Adipati Puger sudah berada di alun-alun." Utusan Semarang melihat prajurit berkuda yang berada di depan, kira-kira 1.800. Kudonowarso berkata, "Nah, inilah pasukan Adipati Puger, 2.000 prajurit darat dan 2.000 prajurit berkuda." Kodok ngorek berbunyi bercampur gong dan saruni di depan. Gamelan dan corobalen berada di belakang. Menggeleng-gelengkan kepala takjub Arya Indranata. "Kesetanan orang ini, Kudonowarso. Si Paridan ternyata dikasih Tuhan. Ilmu apakah yang dipakai oleh si iblis ini?" gumam Indranata. Berada di belakang dengan kendaraan tandu, Sang Adipati Puger dikelilingi para magersari dengan perabotan upacara di depan dan kanan kiri. Busananya asri bersinar mencolok dengan pakaian tutup kepala bathokan. Penampilan Adipati Puger yang meyakinkan seperti seorang daing Bugis. Adipati Puger menuju pondok Pangeran Mangkunagara. Sang pangeran menyambut di pintu. Berbondong-bondong para punggawa Yogya menghormat dan menyambut kedatangan Sang Adipati. Para bupati sudah bersiap lengkap beserta para mantri dan kerabat. Pangeran Adipati Sukowati hendak menerima tamu utusan kumpeni. Adipati Puger sudah bersiap. Pangeran Mangkunagara segera memanggil Kudonowarso untuk membawa utusan menghadap. Indranata dan Pangeran Wijil disediakan tempat di timur. Adipati Puger satu tikar dengan Pangeran Mangkunagara. Ketika Pangeran Wijil datang, Pangeran Mangkunagara turun untuk menghormat dan mempersilahkan. "Kiai, silahkan maju saja," kata Pangeran Mangkunagara. Pangeran Mangkunagara dan Pangeran Wijil bersalaman. Lalu giliran Adipati Puger. Setelahnya segenap bupati disuruh sungkem kepada Pangeran Wijil. Indranata heran melihat para bupati semua tampan dan berwibawa, sopan dan beradab. Raut mukanya berseri, terlihat sangat mempesona. Kalah berwibawa para bupati dari negeri Surakarta. Pangeran Mangkunagara berkata kepada Arya Indranata, "Bagaimana ini kok tanpa akhir kehendak Belanda mundar-mandir mengirim utusan? Sudah terlewat segala permintaan kumpeni, dan selama ini tidak ada keputusannya." Indranata berkata,
Nah, salam dari bibimu Ratu Maduretno. Dan juga bibimu mengirim ikat kepala motif para ngerusak kecil-kecil dan corak batik yang ditulis sendiri. Juga ikat pinggang dengan tepian 1 lembar. Pangeran berkata pelan. Bibi dalam keadaan sehat, Paman. Semoga betah di Semarang. Aryo Indronoto berkata. Benar, semua dalam keadaan selamat. Adipati Puger menyambung. Engkau ini, Indronoto, perjalananmu seperti kelebihan kaki. Apa engkau hilap atau bagaimana? Dulu saja ketika di hutan, tuanku tidak mau berdamai. Bagaimana nanti? Sudah tergeser pucat tanah Jawa. Sekarang ratusan ribu prajuritnya. Bagaimana Anda mau memukul perang? Aryo Indronoto menjawab. Sebagai saudara tua, mustahil saya mundur. Dibentak pun mustahil berhenti. Orang tua mengupayakan agar baik. Lupa, salah atau buruk yang disalahkan ya orang tua. Orang tua tidak pakai malu dan takut. Siapa yang mencela pasti bukan saudara sendiri. Makmur atau rusak tanah Jawa, siapa yang merasakan kalau bukan saudara? Bagaimanapun bagimu aku ini, engkau sebut membosankan atau kesebut membuat tingkahku memuakkan, ya benar ucapanmu. Sungguh salah diriku. Hanya maafkan yang dulu-dulu. Ketika zaman lupa. Kalau sekarang, anggaplah zaman ingat. Adipati Puger berkata pelan. Aduh, rusuh ini jadinya. Melihat kedua senior saling bantah, Pangeran Mangkunagara berseru kepada segenap bupati. Pertandingan makin seru ya. Kalau akan ikut kemanakah saudara-saudara? Berkata para bupati. Ikut jago saya sendiri, Ki Adipati Puger. Tidak ada di antara punggawa yang menjagokan Aryo Indronoto. Dan semuanya menjagokan Adipati Puger. Pangeran Mangkunagara berkata. Kali ini Paman Indronoto dapat tanding sesama jago kawakan. Sama saja keduanya. Tetapi ibarat gabahnya orang Semarang. Gula batu teh cengkehnya Paman Adipati. Gabah pokok dan kunci. Barangkali lebih seru memukulnya. Tinggal pedasnya sungguh pedas Paman Adipati. Aryo Indronoto menjawab. Tidak Tuan, ketika di Jakawal saya sudah kalah. Sudah terdesak dalam bertanding di Jakawal. Apa yang dipamerkan orang Semarang sudah menjadi kebiasaan harian di Sukowati. Adipati Puger menyahut. Indronoto, engkau ini sebenarnya bisa diikuti perkatamu apa tidak? Kami tidak mau kalau engkau tidak membawa oleh-oleh kepala dibawa pakai ancak. Kepalanya Dua Patih, Sindurejo dan Pringgoloyo. Juga kepala si gubernur Semarang itu. Sudah ditekati jatuh sakit sampai mati dalam perang. Kalau menang mendapatkan, kalau kalah hilang semua milik kita. Sudah kami jalani semua itu. Sekarang engkau mengulang lagi membuat panas hati. Menjadi bersingkat-singkat seperti tikus hendak memakan kucing. Sudah tidak mau kok dipaksakan. Jadinya terkesan sombong, sok gagah. Sudah tahu kalau Dedengkot Sukowati sudah menempuh jalan perang. Tak bisa diajak berdamai lagi. Semua bupati tertawa. Pangeran Mangkunagara berkata pelan. Ayo sekarang menghadap. Paman Puger beserta semua bupati mengiringi utusan dari Semarang. Bersamaan para utusan dan para bupati berbondong-bondong menghadap Pangeran Adipati Sukowati. Pangeran Mangkunagara, Adipati Puger, Adipati Jayaningrat dan segenap bupati berjalan mengiringi utusan dari Semarang. Pangeran Mangkunagara masuk duluan untuk melapor. Pangeran Mangkunagara mengaturkan sembah dan berkata, bagaimana kehendak Paduka sekarang, Ayahanda? Pangeran Adipati Sukowati berkata pelan. Persilakan masuk, aku tak ragu menemui karena datangnya mempunyai maksud baik. Tapi kalau dituruti permintaannya menghentikan perang, menjadi sedikit berkurang keluhuran orang Jawa. Karena tidak ada jejak berjuang. Itu kehendakku, anakku Mangkunagara.
Ingatlah, semua menjalani sekuatnya untuk mengembalikan kekuasaan Raja Jawa. Menyembah Adipati Mangkunagara. Kalau demikian, segera saya panggil Paman Arya Endronata. Pangeran Mangkunagara keluar sendirian, sesampai di Sri Manganti menyampaikan perintah. Nah, marilah Paman Wijil, sudah diizinkan menghadap dengan Uwak Endronata. Hanya Patih Semarang agar ditinggal di luar dengan ditemani 4 bupati, Paman Ronggo dan Suryonagara, Sujonopuro dan Kudonowarso. Kalian berempat temanilah Ki Patih Semarang. Segera dihadapkan 2 utusan. Sesampai di hadapan hanya Pangeran Wijil yang diberi kursi. Adapun Arya Endronata duduk bersama para bupati, Adipati Jayaningrat, Pangeran Mangkunagara, dan Adipati Puger. Sesudah semua duduk nyaman, diaturkan surat kepada Pangeran Adipati Sukowati. Surat segera dibuka dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, dengan doa selamat yang keluar dari hati suci, kawan yang penuh kasih, Gubernur Semarang, Baron von Hohendorf, yang menguasai pantai Jawa bagian utara dan timur, sebagai wakil Dewan Hindia yang membawahi wilayah di bawah angin semua, perkasa dan perwira dalam perang, berharta benda dan penuh kasih kepada sesama. Surat ini diaturkan kepada yang termasyhur, orang besar di Mataram yang berwatak sabar dan utama, permata jagat Jawa yang bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati Senopati ing Prang Pramuka Jayengrat. Kumpeni berkata dengan terang, hanya ingin kesejahteraan. Kalau berkenan di hati, Pangeran dimohon pulang ke negeri Surakarta. Sang kakak Raja Surakarta sekarang sudah berkenan menyerahkan negara dan paduka dapat berdiri sebagai Prabu Anom Senopati. Sekehendak paduka tanah garapan yang diinginkan. Walau akan meminta separuh negara, asalkan bersatu dengan Kumpeni, akan dimintakan kepada sang raja. Sudah sepakat segenap Dewan Hindia kalau tanah Jawa hendak dibagi 2. Setelah dibaca isi surat dilemparkan segera kepada sang putra Pangeran Mangkunagara. Surat dibaca dengan seksama. Tersenyum Pangeran Mangkunagara dan menyembah. Lalu berkata pelan, ini hal yang remeh. Mengapa tidak di zaman dulu? Mengapa baru sekarang? Ini menyakiti hati. Pangeran Adipati Sukowati berkata kepada Pangeran Wijil, Dinda, engkau istirahatlah di pondokan. Besok surat saya balas. Dan engkau Arya Endronata keluarlah. Adapun kehendakku tak akan berubah seperti perkataan yang sudah kuucapkan. Pangeran Wijil dan Endronata keluar dan bertempat di pondokan semula, di rumah Tumenggung Kudonowarso. Hanya menanti semalam lagi. Paginya sudah diberi oleh-oleh yang mempesona disertai surat balasan.